Haleluya, puji Tuhan. Semangat pagi, shalom Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh menikmati udara yang baik. Kita boleh berjumpa kembali bersama saudara dan saudari kita seiman di tempat ini. Bapak Ibu, tiada berkesudahan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, katakan amin. Bapak Ibu, kita bersyukur buat organ-organ tubuh kita yang berfungsi dengan baik. Kita boleh melangkah dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat ini. Saya percaya sesuatu yang baru itu yang senantiasa Tuhan kerjakan. Kita akan memulai ibadah raya kedua di pagi hari ini. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Oh Jesus, we love you. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami terima. Terima kasih buat anugerah-Mu dan terima kasih buat pertolongan yang senantiasa Engkau beri dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami merasakan betapa karya-Mu hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kami boleh melangkah dari kediaman kami masing-masing menuju tempat ini. Kami telah mempersiapkan diri kami. Terima kasih buat organ-organ tubuh yang berfungsi dengan baik. Kaki yang boleh melangkah, tangan yang boleh menggenggam. Pikiran kami, organ-organ jantung kami, ginjal kami boleh berfungsi dengan baik. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh melihat Tuhan bangsa kami ini semakin hari semakin baik. Semakin berkembang di dalam nama Yesus. Dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, dan juga pendidikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menurunkan hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami. Sehingga itu bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Tapi kepentingan untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan buat provinsi di mana Engkau tempatkan setiap kami, Provinsi Riau. Biarlah Tuhan yang mengangkat provinsi ini lebih lagi Tuhan. Yang mengangkat dalam bidang sektor ekonomi. Kami percaya Tuhan dalam 10 besar bahkan 5 besar. Provinsi Riau akan menjadi provinsi yang terbaik di negara ini di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang membuka jalan. Engkau Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik buat setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa buat kota Panam di mana gereja-Mu Engkau tempatkan. Biarlah pemeliharaan Tuhan luar biasa buat kota ini. Kami akan melihat banyak orang-orang akan datang berbondong-bondong mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tuhan memberkati tanah, air dan udara yang ada di tempat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dan dahsyat di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita akan berdoa buat Bapak Gembala kita di tempat ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berkati buat Bapak Gembala, Ibu Gembala kami dan saudara kami Kevin. Hikmat yang daripada Allah, penyertaan perlindungan yang daripada Allah. Itu yang senantiasa Engkau kerjakan buat hamba-Mu di dalam nama Yesus. Sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin di gereja ini. Engkau Allah kami yang senantiasa menurunkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga kami boleh melihat gereja-Mu di tempat ini. Menjadi gereja yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan melihat pengembangan-pengembangan yang dahsyat. Berkembang secara kualitas iman kami. Kualitas kepercayaan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya akan ada perkembangan-perkembangan secara kuantitas. Banyak jiwa-jiwa datang berbondong-bondong memuji dan meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buatlah kami senantiasa. Biarlah kami senantiasa meninggikan Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami. Biar kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersama-sama menyenangkan hati-Mu. Dan masgullah hati-Mu melihat setiap pujian penyembahan umat-Mu di hari ini. Kami bersuka cita memuji Tuhan. Lewat pujian penyembahan sorak-sorai, tepuk tangan kami, mazmur kami. Tuhan Yesus tersenyum. Engkau melihat kami dengan luar biasa. Dan turunlah belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau ya Bapa selama-lamanya. Dalam rencana-Mu kami memuji-Mu. Haleluya.
Engkau membawa kami ke air yang tenang. Engkau membawa kami ke rumput yang hijau, menikmati cintamu, menikmati karyamu. Kami bersyukur. Haleluya. Bapa-Ku datang di hadirat-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Bapa-Ku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku minta layakkan aku, untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan. Dengan syukur senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Bapak Ibu bersama-sama kita katakan, Bapa-Ku rindu, Bapa-Ku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih
Tuhan di hari ini. Mari senangkan hati Raja di atas segala raja. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat pengorbanan yang Kau beri. Haleluya. Terpujilah Allahnya Daniel. Terpujilah Allahnya Yakub. Terpujilah Allahnya Abraham. Terpujilah Allahnya Elia. Terpujilah Allah hamba-Mu Henokh. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ora la bashana la la ba 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 la la. Ora la ba la 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 la ba. Mulut kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Hati kami tertuju kepadamu di hari ini. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkau Allah yang senantiasa kami tinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Roh-Mu yang senantiasa bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak Ibu bersama-sama kita angkat tangan kita, bukti penyerahan kita kepada Tuhan. We worship Jesus for this morning. We praise your name for this morning. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And more. All my life you have been faithful. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang mengalami pergumulan memperoleh jawaban doa, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. All my life you have been faithful. Hidup kami adalah oleh karena iman. All my life you have been so Hidup kami senantiasa baik. Every breath that I am able, I will Lord, sing of the goodness sing it. of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you
been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness Sekali lagi Bapak of Ibu. God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness once of again God. more. And I will sing of the goodness of God. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita bertepuk tangan yang paling meriah bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Bisa iman di setiap waktu. Haleluya. Lindungiku dari segala. Mari jangan ragu bersama. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. One, two, three, oh. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama. Namanya. Haleluya, haleluya. Kebenaran yang membebaskanku. Kebenaran yang bebaskan, Amin. selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Mari dengan iman bersama katakan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama. Yesus bersama dengan kami yang senantiasa menjaga, memberikan Kuasa pertolongan. mulia. Jauh. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia bersama-sama kemenangan. dalam namanya. Itu selamat Bersama. namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Bersama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber Kami percaya pengharapan dan kami mengimani. sepanjang hidupku. Oh. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti We praise tersedia Jesus. kemenangan Haleluya. bagiku One, two, selamat. three, go. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Kami memuji-muji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bukakan hati kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dalam segala hal, waktu kami menyembah lebih lagi. Waktu kami mempersembahkan persembahan tatangan kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam janji iman kami mau berjanji yang terbaik bagi. Kami hanya percaya firman-Mu ya dan amin. Kami tidak berhutang, kami tidak berjudi, tapi kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Mana tepuk tangannya? Ini 70% anak muda. Anak muda mana? Waktu minggu kemarin saya bilang kan, kalau saya lihat di GPCC, wow, pas firman mau dinaikin, wow, anak muda exciting. Semua untuk mau mendengar firman Tuhan. Mau firman offering preaching, mau firman anak muda, orang tua, semua exciting. Ya, saya sudah mau 50, masih exciting. Jangan kalah, yang belasan, yang 20, aduh. Jangan kalah ya, amin. Dengar firman, exciting juga. Hari ini saya mau bagikan tentang offering preaching, tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ya, jadi offering preaching juga ada judulnya. Kita buka dulu di Yeremia 17 ayat 5. Tapi di ayat persembahan kita tuh 2 Korintus 9 ayat 6 dan seterusnya. Itu ayat yang dasar kita. Ini kita baca. 1, 2, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nanti dibaca di bawahnya tuh ada diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan semua berkat-berkat ini terkutuk. Kita nggak mau jadi yang terkutuk, amin. Hari ini kenapa saya waktu Rosemaita sampaikan semalam saya berdoa. Tuhan ingatkan tentang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Tuhan. Di dalam mengenal Tuhan pasti kita ada yang namanya perubahan hidup kita. Tadinya yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengenal jadi mengenal. Yang tadinya kita tidak mengandalkan jadi mengandalkan. Semalam kami share ini juga saya bawakan di kantor tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ada satu yang Tuhan kasih contoh buat saya. Di dalam pergaulan kita, di dalam rumah tangga kita, anak dengan orang tua. Ada orang-orang tertentu yang memang bestie kita, benar ya? Best friend kita, teman dekat kita, tempat curhat kita. Waktu kita menganggap dia teman dekat kita, tempat curhat kita, orang tua rohani kita. Kemana kita pergi, kemana dia pergi, kita selalu ikut dia. Apa yang dia bilang, kita selalu ikut. Untuk itu mari cari bestie-bestie yang positif, yang anak-anak Tuhan. Supaya waktu kita minta advice, dia akan memberikan di jalannya Tuhan. Tidak keluar dari firman Tuhan. Jadi pilih teman dekat kita, orang-orang rohani kita, kakak-kakak pembina kita, itu yang dekat dengan Tuhan. Sehingga setiap way out yang keluar itu adalah way outnya firman Tuhan. Jadi waktu kita dekat kita mau ikut. Saya bagikan kepada mereka gini. Apalagi kita dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan pasti kita mengandalkan Tuhan. Amin. Waktu kita tahu orang tua kita pelihara hidup kita, jasmani kita, kasih makan, kasih didikan. Pasti kita percayakan hidup kita juga kepada orang tua. Anak-anak ya, pasti kita percaya sama orang tua yang memelihara kita. Tapi waktu Tuhan adalah lebih dari orang tua, lebih dari bestie, lebih dari teman dekat, lebih dari semuanya. Dia adalah satu-satunya Allah yang luar biasa. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan yang benar-benar ada dan memberikan kita kebenaran, kita mau bergantung penuh kepada Tuhan. Ya,
Kita mau benar-benar gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Andalkan Dia 100%. Hari ini mau andalkan jabatan kita, gak bisa. Andalkan harta kita, sebentar aja udah lewat semuanya. Tapi Tuhan bilang kalau engkau ada di dalam Tuhan, satu-satunya cara engkau harus 100% andalkan Tuhan. Dari kemarin saya tuh hanya nyanyi gini. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan buat Tuhan. Minta hari-hari ini kalau kita andalkan Tuhan. Satu minggu ini apa rema yang Tuhan kasih? Pasti ada. Kalau kita dekat dengan Dia, kita andalkan Dia, pasti ada nyanyian-nyanyian baru yang keluar dari mulut setiap kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda. Waktu engkau bekerja, ada pujian penyembahan yang kau naikkan kepada Tuhan. Dan percaya di dalam pujian penyembahan, Dia bertakhta. Allah bertakhta atas pujian penyembahan kita. Kalau persembahan, waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan suruh pasti kita ikut. Waktu kita mengandalkan orang tua kita, apapun yang disuruh orang tua, pasti kita ikut. Saya percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, persembahan gak perlu lagi terlalu dalam disampaikan. Karena kita sudah mengerti kalau kita mengenal Dia dengan benar. Setiap hari ada offering persembahan. Tapi ada tapinya. Cek diri kita. Apakah persembahan dari tahun ke tahun kita lebih menurun? Atau kita mempersembahkan yang terbaik? Setiap minggu demi minggu ada yang namanya terobosan dalam hal kita memberi kepada Tuhan. Terobosan bukan karena rupiahnya, karena hatimu dulu. Ada hati enggak? Waktu kita mau mempersembahkan Tuhan, aku mau datang beribadah, aku membawa persembahan yang terbaik Tuhan. Ada enggak kita miliki itu? Kalau belum, mari start dari sekarang. Setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang jangan mau dengan tangan yang hampa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Persembahan mah kecil. Kalau hati sudah diubahkan, persembahan pasti diubahkan Tuhan. Amin. Waktu saya merenungkan ini benar ya. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, nggak perlu di-push. Ayo mempersembahkan, ayo janji iman. No, pasti hati ini pengen memberikan yang terbaik. Saya dalam 2 minggu ini kami memang membayarkan janji iman ya. Berusaha membayarkan janji iman. Uang cash habis. Tapi dulu saya kalau nggak ada uang cash, waduh udah gelisah ke kiri ke kanan mikir. Aduh gimana ya, kok nggak ada uang. Saya hanya berdoa, Tuhan Engkau tahu hatiku. Aku gak mau khawatir karena aku mau bertumbuh di dalam iman. Hari-hari ini keuangan di Bandung butuh kontrakan segala macam. Pasti pengeluarannya banyak kalau anak masuk sekolah. Janji iman harus ditepati, harus disampaikan. Dan masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang dadakan. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan penyedia bagiku. Aku andalkan Engkau. Aku percaya 100% kepada Tuhan Allahku yang hidup. Yang namanya Jehovah Jireh. Dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Percayakah kita Bapak Ibu? Waktu saya berdoa Tuhan hanya bilang gini.
persembahan ini kan bulan persembahan ya. Kita masih bulan persembahan. Jangan lewatkan bulan persembahan dengan sia-sia. Jangan biarkan bulan persembahan ini hanya begitu aja pergi tanpa ada perubahan dalam persembahan kita kepada Tuhan yang lebih baik. Bukan masalah uang. Uang di dalamnya. Tapi biarlah saya berdoa, tiba-tiba diingatkan Tuhan gini. Persembahan itu hanya sikap hati. Sikap hati. Kalau engkau menganggap itu sesuatu yang kau berikan yang terbaik seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, maka sikap hatimu akan keluar manifestasinya, kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Benar? Menyanyi, menyembah, berdoa, membawa persembahan, memberikan taburan, semua pasti itu diubahkan Tuhan dengan sendirinya. Gimana dengan sikap hati? Persembahan berbicara tentang sikap hati kita. Kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, maka tak perlu disuruh-suruh. Ada gairah untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu gak bisa dipungkiri. Saya mau nanya juga, ini sudah bulan Oktober. Siapa yang sudah mengalami tahun ini? Saya mau lihat. Tahun kelimpahan sudah masa bulan yang ke-9 ya. Bulan yang ke-9, saya mau lihat tangan-tangan yang dilimpahi dengan tahun kelimpahan. Berikan dulu tepuk tangan. Wow, masih banyak yang belum. Percaya dengan iman. Walaupun engkau belum melihat, beriman. Saya mau lihat tangan-tangan yang mengalami tahun kelimpahan. Mana tangan-tangan? Wow, 1000 ya. Wow, yang lain masih ragu belum berlimpah. Ucapan syukurmu setiap hari itu adalah masuk dalam tahun kelimpahan. Amin. Engkau bisa bersyukur waktu engkau sakit, itu juga adalah tahun kelimpahan. Amin. Engkau bisa mengucap syukur waktu enggak punya uang, itu juga masuk dan mengalami tahun kelimpahan. Kelimpahan ucapan syukur. Amin. Jadi kelimpahan tuh jangan persepsinya uang. Nah, di bulan 9 ini, waktu kemarin saya berdoa Tuhan. Nah, satu lagi sikap hati, yang kedua gairah. Saya sudah beberapa bulan ini nggak ada closing, jual toko. Saya juga marketing juga, dapat komisi. 2 minggu lalu, Senin sampai Selasa, saya berdoa, tiba-tiba diingatkan Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan, saya kok udah lama nggak closing ya. Saya bilang gini, Tuhan saya mau minta closing. Oke, Arum mau bergairah lagi, mau closing. Buat aku menemukan orang-orang yang terbaik untuk membeli unit toko yang kami jual di Plaza Sukaramai Trade Center. Dan apa yang kita doakan, dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Hari Senin, Selasa, Rabu berdoa, hari Kamis Tuhan buka jalan. Luar biasa cara Tuhan, asalkan kita berusaha. Bukan minta Tuhan laku toko terus kita duduk aja. Orang juga gak tahu apa yang kita jual, benar? Kita harus kerja keras. Jadi bukan saja kita duduk-duduk minta diberkati Tuhan. No, kita harus punya gairah dan bekerja keras. Dan bukan cuma satu Bapak Ibu. Tiba-tiba datang orang yang, itulah yang dibilang firman itu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan mau nyatakan bagi orang yang mengasihi dia. Saya cuma ngomong, dok ini dokter nih. Tiba-tiba padahal cuma mau ngomong-ngomong sama dokter. Cerita tembak tangan tiba-tiba, dok lu mau beli gak toko nih? Gini-gini, berapa? Sekian boleh gak sekian? Tunggu ya saya urus dulu. Besok langsung, dok kirim uang lah kalau mau beli. Langsung jam 12 lewat 00.30 tiba-tiba dokter memang gak tidur-tidur kali ya di Eka Hospital. Jam 12 lewat. Sudah pagi itu dini hari. Tring bunyi masuk. Pagi-pagi saya lihat notifikasinya. Jam 12:30 masuk 50 juta. Dan hari ini dia sudah melunasi 30%. Sebentar lagi komisi keluar. Oh haleluya. Desember jadi Natal. Walaupun sudah akan bayar nazar ya, janji iman.
Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan engkau menderita. Amin. Tiba-tiba ada anggota dewan lagi datang, cerita. Prop cerita. Bos, mau ambil nggak ini? Ini bagus nih, gini-gini. Lihat dulu ke bawah. Dan dia bilang, oke, besok aku pulang dari Jakarta aku bayar. Dan kemarin dia sudah bayar. Dalam minggu ini aku bilang, kok Rosmaita ini tahu-tahu aja mau disaksikan kebaikan Tuhan. Langsung semalam tring, besok offering preaching. Apa yang mau disaksikan? Saksikan kebaikan Tuhan. Karena kesaksian kita itu membangkitkan orang untuk semakin hari semakin mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Dan malam minggu itu 2 yang Tuhan kasih. Closing 2. Lumayan. Komisinya lumayan. Ada yang luar biasa lagi. Ini karena fresh ya. Baru kemarin, hari ini sudah disuruh menyaksikan. Jadi sekarang firman Tuhan itu diaktualisasikan, dialami baru diceritakan. Jadi makanya gimana mau ngalami Tuhan? Ayo dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan, dalam dengan Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Kalau nggak praktek, orang yang nggak menabur pasti firman bilang apa? 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah orang yang menabur. Camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hari-hari ini susahkah kita? Nggak ada orang lebih susah dari kita. Jangan bilang kita susah. Mari miliki untuk menabur. 5 perak pun 1000 pun kau tabur untuk temanmu. Kalau itu dari Tuhan pasti ada berkat kesukaan, berkat kelimpahan Tuhan berikan bagi kita. Dan bukan hanya di situ saja, kemarin amazing. Saya ini apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan kasih hari-hari ini, lihat. Tiba-tiba bos kami ini lagi 2 minggu ini crowded kali. Tiap hari ngomel-ngomel, tiap hari. Saya bersyukur aja, oh iya. Naikin harga Lin, oke naik. Dalam hati saya ya udah naik aja. Padahal kondisi lagi susah, naik harga nggak masuk di akal. Cuma saya bilang udah naik. Paling kalau orang mau beli minta diskon. Sudah jangan dilawan bosnya. Didoakan. Jadi saya berdoa, Tuhan kenapa bos ini marah-marah. Terus semua dimarahin. Semua di CCTV. Nah, saya doain aja dia, berkati dia Tuhan tiap hari. Dia pun ada kesaksian. Waktu di Singapura nih, lagi Singapura. Lin terima kasih ya, doa-doa kalian juga ya. Bapak agak lebih bagus kondisinya. Oh puji Tuhan. Tiba-tiba semalam dia lagi marah-marah. Terus dia bilang, lu sekarang ke HRD, meeting, buka semua, salary. Buka gaji si Anu mau naik, gaji si Anu. Dia nggak. Tiba-tiba sebelum ke atas dia udah bilang gini, Lin, bulan depan gaji lu naik ya. Orang gaji naik tapi lagi kayak ngomel. Bulan depan gaji lu naik ya. Aku kaget, aku langsung bilang gini, terima kasih Tuhan dalam hati. Gaji lu naik, gaji saya naik, iya. Kok bisa naik Pak? Kemarin kan udah naik, kata gini. Udah diam aja, pokoknya bulan depan Oktober tapi ya, bukan September. Terima kasih Pak. Luar biasa. Tiba-tiba yang sedang ngomel-ngomel lagi gini, tahun kelimpahan. Sebelum Desember aku mau lebih lagi memasuki kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan. Hasil dia bilang gini, pokoknya Oktober gaji lu gue naikin. Berapa Pak? 2 juta. Lumayan. Bukan lumayan lagi hari gini ya. Buat nambah-nambah. Karena Tuhan tahu hati kita. Saya sedang berdoa. Kita semua sedang berdoa untuk apa? Untuk gereja yang akan kita buka di daerah Beringin. Tahu jalan Beringin Pak? Mungkin dekat Garuda Sakti ya. Yang ada jalan yang sekarang lagi diperbaiki itu loh. Ada ruko beberapa. Sebentar lagi kita akan menuai kilo 1, kilo 2, kilo 3, kilo 4, kilo 5, kilo 6. Dan kilo-kilo ke sana lagi. Orang di sana enggak capek lagi, enggak jauh-jauh lagi beribadah. GBI, Keluarga Kerajaan Allah ada di Beringin. Dan luar biasa Tuhan kasih ada 3 ruko dengan harga yang murah. Tiba-tiba teman saya bilang gini, lu kan punya gereja, mau buka enggak di sana? Sudah 7 tahun kita mendoakan. 7 tahun yang lalu saya ingat saya berdoa dengan hamba-hamba Tuhan. Saya tumpangkan tangan Tuhan. Ruko-ruko ini sepi. Gimana kalau kita bikin gereja di sini? Tapi Tuhan belum jawab. Jadi jangan takut
berdoa sudah lama belum dijawab. Untuk sebuah cabang yang ada di Beringin Air Hitam, 7 tahun kami berdoa. Ya, jadi baru setahun berdoa untuk teman hidup, jangan takut, masih cepat. Berdoa untuk rezeki baru 2 tahun, tetap doakan. Tuhan pada waktunya yang tepat dia sediakan buat kita. Karena dia Allah penyedia. Dan nanti hari Senin yang luar biasanya lagi. Ini luar biasa semua ya. Memang dalam Tuhan harus luar biasa. Luar biasanya lagi saya bilang gini, Tuhan kami mau Natal, mau bayar ruko. Gimana Tuhan? Lihat uang cash belum ada. Memang ada uangnya tapi di luar. Belum balikin lah, belum inilah macam-macam. Tiba-tiba semalam habis ibadah. Ada orang yang minjam duit saya udah lama. Antara rela dan belum rela. Orangnya sudah meninggal. Tiba-tiba istrinya bilang gini, Lin. Nanti ya, saya cerita tentang kita mau buka gereja. Tiba-tiba dia bilang gini, Lin. Nanti hari Senin ya, aku lunasin utangnya. Dan duit itu masih lebih 10 juta untuk membayar gedung yang akan kita bayar. Tepuk tangan buat Tuhan. Allah penyedia bagi kita. Saya lagi berdoa, Tuhan dari mana uangnya nih? Mau ambil uang gereja, kita mau bayar di sana, gereja lagi banyak butuh uang untuk renovasi ini dan lain sebagainya. Tapi Allah penyedia bagi kita. Hari Senin ruko itu akan kita bayar, 3 ruko. Bapak Ibu cukup mari kita sumbangkan doa-doa kita. Naikkan doa kita yang tulus untuk Tuhan. Supaya gereja di sana dipakai Tuhan untuk menuai banyak jiwa. Bukan untuk kemuliaan GBI Keluarga Kerajaan Allah. Tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi semua sepakat untuk kita berdoa. Kalau kita punya teman nanti mudah-mudahan kita berdoa bulan November, Desember kita udah harus pembukaan di sana. Kalau Tuhan berkehendak. Ya Pak Gem? Oh. Jadi itulah kira-kira kisah yang luar biasa mengalami tahun kelimpahan. Prosesnya ada. Tapi gak usah cerita prosesnya lah nanti ya. Nanti habis waktunya. Prosesnya pasti ada. Kita berjalan menabur benih dengan derayan air mata. Kita akan pulang dengan sorak-sorai. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat kami pakai servant of God. Ya, artinya pelayan Tuhan, abdi Allah. Ya, tepuk tangan dulu buat Seksi Dana yang mengadakan ini. Ini bukan gratis, kami beli. Ini salah satu juga daripada sumber donasi sumber keuangan ya Bu ya. Untuk bagaimana kita membawa Natal ini menjadi Natal yang luar biasa. Kita nggak pakai sumbangan-sumbangan ke pengusaha-pengusaha di luar sana. Gereja ini dari berdiri tidak pernah minta sumbangan untuk perayaan Natal. Jual kalender, jual apapun, enggak. Kalau jual ikan, arsik ada. Jual ayam ada, harganya sama kok. Kalau Bapak Ibu makan di Anom, harga ayam 1 ekor kurang itu udah 175.000. Makan di sana belum diantar. Kalau kami jual di sini harga ayam 1 ekor 200.000. Enak, yang bikin penuh dengan urapan doa semua. Jadi jangan takut ya, ini duit lagi. Yang menabur pasti menuai. Jangan takut, hanya perlu doa. Tuhan aku mau beri yang terbaik, gimana nih? Kalau Bapak Ibu membelikan kaos ini berarti Bapak Ibu juga berkontribusi untuk acara Natal kita yang luar biasa. Amin. Nah, mungkin di sini sudah ada. Kemarin kan jumlah yang kita butuhkan sama youth, ya Natal Yais, Natal Sekolah Minggu sudah ada di sini 121.054. Kenapa kok hari ini jadi 131? Gereja Tuhan pun harus akuntabilitasnya bisa dipercaya oleh jemaat. Jadi ini 131 ada penambahan nomor 11 itu 10 juta kelupaan. Kami kelupaan, saking hotnya kelupaan. Yang 10 juta itu untuk membeli souvenir ya. Dalam bentuk apa? Didoakan saja. Pasti yang terbaik buat jemaat-jemaat semua.
yang hari itu memang diberikan Tuhan pasti dapat semua yang beribadah ya. Jadi 131.054.500 kita butuhkan. Hari ini sudah 85.767, 65,4%. Bapak Ibu anak-anak sekalian, kalau dilihat dari kita, wah anak mahasiswa bahaya ya. 70% anak mahasiswamu. Yang lain, kita tidak melihat kondisi kita. Kita melihat Allah, kita Allah yang besar. Maka 85.767 sudah terkumpul. Dan sudah ada ya Bu, udah masuk tuh ya. Ya kita lihat, tapi kita pengen lihat juga baru berapa orang ya. Coba kalau semua berkontribusi pasti luar biasa. Coba klik di space janji iman. Ya seatnya ini. Ada berapa ke bawah ya? Wow, tepuk tangan dulu. Baru 49. Ini bukan presentasi ya. Ini membawa kita untuk bagaimana memberi yang terbaik buat Tuhan. Baru 49 orang, jumlahnya sudah 82.740. Saya percaya kita di sini bukan 49 orang atau 49 keluarga. Kita di sini ribuan. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 dan yang gak beribadah sudah dihitung ribuan. 1.200 Pak Gembala udah ini, belum lagi tambahan datang-datang ya. Kalau jumlah ini berubah menjadi 900 aja. Ini mana tadi itu? Kebutuhannya lebih bukan 12 bakul saja, 40, 50, 100 bakul. Amin. Siapa yang mau berkontribusi dipakai untuk Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya gereja ini diberkati Tuhan. Amin. Bukan gerejanya, jemaatnya dan seluruh abdi-abdi Allah dari gembala sampai ke seluruh kita diberkati Tuhan. Masuk dan mengalami tahun kelimpahan. Maukah kita mengalami tahun kelimpahan? Atau Bapak Ibu coba jual kecapnya di depan itu tiap minggu. No, ini bukan jual kecap. Tapi ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semua mengalami Tuhan. Mengalami janji-janjinya Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan. Adakah sebelum kita mempersiapkan persembahan kita? Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Kami hanya ingin menyapa karena engkau bukan orang asing di tempat ini. Kalau ada mohon lambaikan tangannya. Adakah yang jiwa baru? Yang baru beribadah. Oh ada satu di sebelah kanan. Ada juga yang masih malu belum angkat tangan, angkat aja. Ada lagi di depan. Oh ini ada di depan Ade yang cantik ini. Ini Dek di depan yang kacamata ini. Selamat datang ya. Tuhan memberkati. Nanti ada teman-teman kita yang akan menelepon. Men-follow up Bapak Ibu. Yang pasti bukan menagih utang. Didoakan. Ya terima kasih dan minggu depan mari kita bawa lagi teman-teman kita untuk menerima janji-janji Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita persiapkan persembahan kita yang belum memberikan janji iman. Berdoa, Tuhan yang terbaik apa yang mau kuberikan tahun ini kepadamu melalui gereja ini. Bukan banyaknya, tapi kerinduan kita untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi Natal kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tahun kelimpahan adalah tahun bagian kita semua. GBI keluarga kerajaan Allah, keluarga besar. Kami semua mengalami yang namanya tahun kelimpahan. Kami mengerti dan mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan saat ini kami mempersembahkan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami percaya 2 Korintus 9 ayat 6 sampai seterusnya itu menjadi bagian kami. Kami memberi bukan karena kami mau menerima. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Mau melakukan apa yang Kau ajarkan bagi kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Cara memberi kami, hati kami, gairah kami. Setiap hari mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan.
Berkati semua tangan-tangan yang mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu. Ibu-ibu BBI, makanya hari ini kita rujak. Ya, kita ngerujak dulu. Besok-besok kita nge-mall. Makanya ibu-ibu ayo yuk. Ya ikut apa? Ikut WBI, jangan lupa ya, setiap bulannya ada WBI, Wanita Battle Indonesia. Ya, jangan jadi jemaat biasa aja. Gabung dong sama kami ya. Aku buah mangga, dianya papaya, kamu siram kacang, lalu kita rujakan. Sementara itu,
senang, hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira. Tuhan senang. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin, amin. Percaya, Bukan karena karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan Di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Oh, sebab
Haleluya Tuhan, kebenaran-Mu hadir bagi kami. Yesus yang ada atas kami, Yesus yang ada atas kami, Yesus yang membawa kemenangan, Yesus yang membawa perubahan, Yesus yang membawa terobosan, Yesus yang membawa kesembuhan, Yesus yang membawa mujizat kami Tuhan. Oh ya Rabbah, kami percaya, kami percaya, kami beriman Tuhan. Oh ya Rabbah, Inna Rabbakana Sikana Inna Rabbakana Inna Rabbakana Terima kasih ya Roh, buat kasih dan setiamu. Kami menyembahmu, kami memujamu, Yesus yang segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia Kau taruhkan bagi kami hari ini. Apapun adanya hidup kami, apapun yang kami alami hari ini, kami hanya mau melihat Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kami. Ada Tuhan dalam setiap apa yang kami alami. Kami percaya Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Firman-Mu Kau genapi bagi kami Tuhan. Ya Rabbah, kami bangun iman percaya kami hari ini Tuhan. Kami bangun iman percaya kami di hadapan Allah. Kami bangun iman kami mau melihat Tuhan. Kami melihat kedahsyatan-Mu. Kami melihat keajaiban-Mu. Kami melihat kuasa-Mu. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub,
adalah Allah yang sama yang kami sembah. Allah yang melakukan keajaiban yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah itu ada atas kami. Iman yang hidup, iman yang mengalahkan dunia, itu kami miliki Tuhan Yesus. Apapun adanya kami hari ini, kami percaya kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami percaya. Kami masih punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus yang membangkitkan terus iman percaya kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Selama pujian penyembahan, Engkau telah bajak hati kami. Kami yang sakit telah Kau sembuhkan. Kami yang berbeban berat mengalami kelegaan. Kami yang menantikan jawaban doa. Doa Tuhan menjawab doa-doa kami. Kemenangan demi kemenangan. Sorak-sorai demi sorak-sorai. Itu bagian kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan. Di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Kau yang tuntun kami Bapak. Apa yang Kau mau, apa yang Kau rindukan. Ambil alih segala sesuatunya. Karena tanpa-Mu Tuhan semuanya sia-sia. Semua gak ada berguna. Tapi saat ada Tuhan, sesederhana apapun itu menjadi kebangkitan dan kuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ambil alih seluruhnya. Di luar Tuhan, kami gak bisa berbuat apa-apa. Berkati hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya. Biar Tuhan yang tidak terbatas, itu bekerja bagi kami semuanya. Roh Kudus tuntun kami, bukan kuat, bukan gagah, tapi semua karena Roh-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, di dalam Tuhan kita tetap luar biasa. Apapun yang kita alami, satu yang kita percayakan, Tuhan kita dahsyat. Seperti penyembahan kita tadi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita sama. Jika Dia bisa melakukan yang besar buat Abraham, Yakub dan Ishak, Dia juga bisa melakukan yang besar buat kita. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib bagi setiap kita. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, bulan ini bulan persembahan. Satu hal ya seperti kesaksian dari gembala kita. Bahkan tadi khotbah ibadah 1 gitu ya, sampai ke kesaksian dari Ibu Gembala. Ini bulan September. Persembahan. Ini hal yang luar biasa. Ini bukan cerita tentang uang. Tapi Tuhan sedang mencari siapa kita. Dia sedang merindukan kita. Karena apa? Hidup kita inilah persembahan. Berarti Tuhan sedang mencari GB keluarga kerajaan Allah. Tuhan sedang seperti kata Pak Gembala tadi, seorang bapak ya. Mulai dari doa puasa saya dengar gitu ya. Saya dengar Pak Gembala bawa bagaimana ngantar Kevin bahkan tadi. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu mama saya ngantar saya ke Medan. Untuk hanya bimbingan, mungkin baru saya. Dia nangis melepaskan saya. Benar kata Pak Gembala itu. Bahkan sampai ke sini saya diantarkan dari kota kecil, kota Sidikalang. Dia bilang gini sebelum pergi, baik-baik di sini anak. Kamu anak pertama, kamu kebanggaan Bapak sama. Betul, itulah kasih sayang Tuhan juga sama kita. Betul itu. Hari ini Tuhan sedang menaruhkan kasih sayangnya bagi kita di tempat ini. Karena apa? Persembahan, bukan cerita tentang uang. Karena Tuhan kata langit dan bumi milikku. Segala sesuatu milikku. Aku butuh engkau. Aku butuh engkau. Itu yang kata Tuhan. Seperti katanya di dalam ya. Yohanes 3 ayat 16 kita buka. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes, ini Yosua ini kayaknya. Yohanes 3 ayat 16, semua pasti udah tahu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang Tuhan rindukan saat ini. Saat dia menyerahkan hidupnya hari ini dia Tuhan. Dia aja nyerahkan hidupnya bagi kita sebagai persembahannya dia karena dia sayang sama kita. Kita lagi karena begitu besar. Kita katakan saya karena begitu besar kasihku kepadamu Tuhan. Aku juga memberikan hidupku kepada Tuhan. Biar hari ini dengan bagaimana kita bisa memberi hidup kita. Tapi sebelumnya kita buka dulu dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman inilah yang mengubahkan kita hari ini. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu Allah sendiri. Jika firman itu ada dalam hidup kita, berarti Allah ada dalam hidup kita. Jika kebenaran itu memang ada dalam hidup kita yang akan membawa kesembuhan baik secara rohani dan jasmani atas hidup kita. Kita buka lagi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti pada kegeraman. Siapa yang bicara? Tuhan yang bicara sama kita. Saat kita serahkan hidup kita, ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Hidupku gak bagianku, hidupku gak hakku. Tuhan yang ciptakan kita. Dia akan taruhkan hal yang baru, bersuara, menyatakan kebenarannya bagi kita. Kita buka lagi yang terakhir ayatnya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saat ini, saat saya sampaikan kebenaran, Tuhan sedang berkhotbah untuk saya. Bukan saya yang berkhotbah untuk saudara. Sama-sama hari ini, firman itulah pedang bermata dua. Apa yang Tuhan sampaikan itu terlebih dahulu untuk saya. Untuk saya. Untuk saya. Berarti itulah yang Tuhan mau ubah dalam hidup saya. Saya hanya mau berbagi dan berkesaksian apa yang Tuhan mau sampaikan. Untuk kita bawa hidup kita dalam suatu persembahan hanya satu. Seperti kata Pak Gembala tadi itu mengenal dia. Tanpa ada pengenalan akan Tuhan. Tanpa kita nggak mengenal Tuhan, melihat siapa Tuhan kita ada, kita dikenal oleh Tuhan. Gak mungkin kita mau berikan yang terbaik kepada dia. Tapi saat kita udah kenal Tuhan, gak usah kita diajar-ajarin. Dengan sendirinya hati kita, waktu kita, segala sesuatu itu akan kita beri kepada Tuhan. Ayah saat ini, waktu kata Pak Gembala tadi, siapa yang udah mengenal Tuhan? Aku angkat tanganku, aku hanya bilang dalam Tuhan, Tuhan ajari aku betul-betul mengenalmu. Mungkin versiku aku mengenal Tuhan dengan versiku. Aku lihat kelimpahan yang Tuhan kasih, aku lihat semua. Tapi apakah benar segenap hatiku, segenap pikiranku, seluruh hidupku dengan semua ruang-ruang dalam hatiku sekecil apapun itu. Udah adakah aku serahkan sama Tuhan? Udahkah itu terlibat dalam pengenalan akan Tuhan? Hari ini kita mau lihat keadaan kita. Hari ini saya akan bawa firman Tuhan. Oh ini waktunya tinggal sedikit, nanti kita potong aja. Mata hati yang terang. Kita buka dalam Hagai 1 ayat 5-6. Sama-sama kita baca. Iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi tidak membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk pundi yang ditaruh dalam lubang yang berlubang. Ayat yang ke-7, kita lanjut ayat ke-7. Berfirmanlah Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ada di sana 2 kali Tuhan katakan bagi kita. Untuk kita bisa mengenal Allah. Untuk kita bisa mempersembahkan hidup kita dengan utuh di hadapan Allah. Kita lihat siapa kita di hadapan Tuhan. Dengan bantuan kuasa Allah, dengan bantuan Roh Kudus. Kita lihat siapa kita, perhatikan keadaanmu. 2 kali Tuhan katakan perhatikan keadaanmu. Kita lanjut slide-nya, kata perhatikan.
itu diambil dalam bahasa Ibrani sum, yang artinya perhatikan dengan seksama cara kita hidup. Tadi pagi udah dibuat Pak Gembala. Kadang kita apa? Sambil kita buat dosa, kita ada dalam Tuhan. Kita perkatakan lagu rohani. Perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Perhatikan hal-hal apa yang harus diubah kita dulu. Banyak orang mengatakan, oh itu harus diubah ini kepada orang lain. Tapi dia nggak lihat hidupnya bagaimana. Pertama pribadi kita dulu yang harus kita lihat. Apa cara hidup kita yang kita lihat. Buat ketetapan untuk kita berubah. Buat ketetapan untuk kita mau berubah. Aku anak Tuhan, aku segambaran dengan Allah. Berarti karakter Tuhan ada bagi hidupku. Hari ini masih ada keakuan, kemapanan seperti kata Ibu Gembala kemarin. Keegoan dalam hidupku. Itu kita lepaskan. Mudah? Enggak mudah Bapak Ibu, enggak mudah. Ngomong mudah. Tapi ada banyak orang pada saat gereja. Mungkin saya juga seperti Tuhan, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Banyak janji-janji yang diumbar pada saat ibadah. Tapi hanya satu langkah keluar dari gereja ini. Semua janji itu tinggal janji. Karena apa? Tidak punya ketetapan untuk mau berubah. Berubah itu butuh proses. Berubah itu butuh perjuangan. Berubah itu butuh segala sesuatu. Masak untuk makan aja kita butuh proses untuk masak. Hidupkan kompor, semua banyak proses. Bukan langsung datang makanan yang lezat di meja kita. Tidak, tapi butuh semuanya proses. Itulah hidup kita. Biar hari ini kita perhatikan bagaimana cara hidup kita. Kita perhatikan bagaimana hal-hal apa yang diubah. Tanpa ada Roh Kudus yang menerangi hidup kita, kita nggak pernah sadar kita akan merasa kita orang paling benar. Tanpa ada Tuhan dalam hidup kita, kita akan merasa kita orang yang paling, oh aku bukan orang yang jahat, aku orang yang baik. Tapi saat terangnya Allah turun atas hidup kita, disitulah disingkapkan hal-hal yang gak berkenaan atas hidup kita. Karena apa? Kita berusaha terus menuju Allah itu, berusaha mengenal Dia. Ingat, Allah itu kasih, kita kenallah kasihnya Allah. Berarti kita lihatkan kasihnya Allah kepada orang lain. Kita melihat Allah, kita mengenal Allah itu penuh dengan kebaikan. Kita pertontonkan kebaikan itu kepada orang lain. Biar hari ini kita perhatikan itu dalam hidup kita. Kita lanjut keadaan. Keadaan itu dalam bahasa Yunaninya dikatakan derek. Coba dilihat aja. Derek artinya jalan yang kita mau tempuh. Apa jalan yang kita tempuh? Jalan kebenaran atau jalan yang kita mau? Cara hidup yang kita pilih. Saat kita mengikut Yesus pasti cara hidupnya Tuhan yang kita pilih. Kelakuan yang kita pertontonkan kepada orang lain. Penginjilan yang paling aktif itu adalah perbuatan kita. Bukan perkataan. Banyak orang bisa berkata. Banyak orang bisa menyeminarkan tentang Tuhan. Buat seminar sehari tentang Tuhan. Buat semua ini bisa. Tapi saat itu kita perkatakan, saat saya bicara di tempat ini. Apakah kelakuan itu yang saya pertontonkan di luar sana? Kalau tidak, datanglah perkataan kepada saya. Percuma hamba Tuhan. Karena apa? Tidak balance apa yang dikatakan dengan apa yang dipertontonkan atas hidupnya. Isi sudahlah, percumanya kita itu pendoa. Percumanya itu, tengoklah sombongnya minta ampun. Percumanya itu pendoa, lihatlah. Kayak dia aja yang paling benar semua. Karena apa? Orang melihat dengan mata. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Itulah yang dikatakan Alkitab yang terbuka. Tujuan apa yang kita tetapkan? Tujuan kita cuma surga. Hidup di bumi ini sebentar Bapak Ibu. Katanya apa? Untuk, ya sekarang kita ngeliat. Mau muda, mau tua, mau apa. Ada aja cara Tuhan kalau memang Tuhan mau panggil. Ada aja cara Tuhan. Tapi saat ini satu tujuan kita. Kita ada di tempat ini karena kita mau mengenal Tuhan. Kita ada di tempat ini karena kita mau dekat sama Tuhan. Kita ada di tempat ini karena kita mau menerima surga. Kalau kita mau menerima neraka gak usah kita ke tempat ini. Kalau kita datang ke tempat ini kita gak punya tujuan. Tanyalah sama Tuhan hari ini. Apa tujuanku beribadah Tuhan? Apa tujuanku? Hanya aku supaya diberkati. Seperti kata Bu Gembala. Berkat itu bukan cerita tentang uang saja.
Kita sehat saat ini, kita bisa jalan saat ini ke gereja ini udah berkat yang luar biasa. Ada orang pingin jalan hari ini tidak diizinkan Tuhan untuk bangkit. Itu udah berkat yang luar biasa. Biar hari ini kita perhatikan cara hidup kita. Kita lihat bagaimana orang Kristen saat kita ada di hubungan dengan orang yang Tuhan lihat bukan kita dan Tuhannya, tapi apa yang kita kerjakan. Jadi saat kita berdua dengan Tuhan, yang kita lihat dalam hadirat Tuhan, siapa kita. Tapi saat kita ada dalam komunitas siapa, bukan cuma di gereja, dimanapun Tuhan hanya mau lihat antara kita dengan Tuhan. Tuhan hanya mau lihat apa yang kita pertontonkan, apa yang kita berikan. Bukan kita yang menyatakan kita hebat, aku hebat, ini aku hebat, ini aku hebat, ini enggak. Tapi pertontonkan apa itu yang Tuhan mau. Supaya orang bisa berubah dari hidup kita. Karena itulah tujuan Tuhan atas hidup kita. Kita alat itu dipakai. Kalau alat itu nggak dipakai nggak ada artinya. Semahal apapun alat kita beli di rumah kita, katanya itu bisa membersihkan, melakukan apapun. Pekerjaan kita 80% bisa dibantu oleh alat itu. Tapi kalau kita nggak gunakan alat itu, dia hanya tidak punya nilai apapun. Tapi saat kita ada di hadapan Tuhan, ini aku pakai aku Tuhan. Jadi saat kita ada dalam komunitas, Tuhan hanya mau melihat apa yang kita buat sama orang lain. Perbuatan kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita di kantor, bagaimana kita kuliah, bagaimana kita di rumah tangga kita, bagaimana kita dengan orang tua kita. Itu. Tapi saat kita dalam hadirat Tuhan, yang Tuhan lihat adalah diri kita. Jadi saat kita intim dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan lihat. Tuhan, ini aku, masih banyak hal yang belum berkenan. Yang aku perbuat di hadapan-Mu. Biar hari ini setiap kita hanya satu. Biar kita perhatikan keadaan kita. Hanya hadirat Allah yang bisa membuat semuanya ini. Di dalam hadirat itu, jangan pernah jadi Enggak kurang kerjaan Bapak Ibu di tempat ini mengatakan apa, doa pagi, enggak kurang kerjaan. Karena apa? Tujuan Tuhan hanya itu bagi kita. Katanya di sini, Alkitab menjelaskan perhatikan keadaanmu dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tandai hal-hal yang harus diubah. Buatlah ketetapan untuk mengejar perubahan. Apabila kita memperhatikan keadaan kita tidak berani mengejar perubahan, enggak berani. Berarti harus ada bayar harga ikut Tuhan. Ikut Tuhan harus berani bayar harga. Maka kita akan menghadapi kenyataan hidup yang berjalan tidak semestinya. Itulah yang terjadi di Hagai 1 ayat 6. Yang dikatakan apa? Saat kita makan gak kenyang. Karena gak semestinya yang kita alami. Karena kita gak berani untuk berubah. Kita mau bilang aku gak diberkati. Aku gak di ini. Karena apa? Kita gak mau berubah. Kita gak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita gak mau ikut dengan Tuhan. Kalau kita ikut dengan Tuhan, seperti katanya tadi Opring ya. Apa yang kata Pak Ibadah 1. Saya punya anak 1 katanya gitu. Saya bisa memberkati orang, tapi ahli waris itu tetap sama anak saya. Kalau kita anaknya Tuhan, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami saat ini, percayalah yang terbaik itu Tuhan sediakan atas kita. Yang terbaik itu. Di sini katanya, kamu menabur banyak tapi gak bawa pulang hasil sedikit. Karena apa? Karena perubahan belum ada dalam hidup kita. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Siapa makan gak sampai kenyang? Nah, itu gak ngerti. Kalau kita lapar kita makan pasti kenyang. Tapi di sini kenapa gak kenyang? Karena kita gak mau berubah dalam hidup kita. Kita minum, kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apa seharusnya jadi bagian kita? Bapak Ibu, Tuhan udah tetapkan apa jadi bagian kita. Itu biar katanya berkat 30, 60, 100 kali lipat.
Kita udah Tuhan taruh apa yang jadi kebagian kita masing-masing. Tuhan udah taruh porsi masing-masing. Tapi apa porsi itu? Gak mungkin kan Tuhan buat gini. Aku ciptakan si Ita hanya untuk ini. Aku ciptakan ini Pak Jokanda, Pastor Jokanda hanya untuk ini. Untuk ini. Gak, Tuhan kasih yang porsi yang besar sama setiap kita. Tapi kenapa itu gak tergenapi atas hidup kita? Karena kita gak ada di dalam Tuhan. Karena kita gak mau dibentuk oleh Allah itu sendiri. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita ada, berkat itu cuma mengikutinya. Karena seperti apa milik Tuhan, itu jadi milik kita. Apa yang Tuhan udah tetapkan, bahkan lebih daripada itu Tuhan akan kerjakan. Itu akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Hanya apa? Berani kita bayar harga. Mudah, tidak mudah. Kadang kita lihat dengan masalah, kita langsung ciut dengan segala sesuatunya. Perhatikan aja, pasti ada yang terbaik. Bangunlah rumah Tuhan dengan membangun rasa lapar akan Tuhan. Sebenarnya ini ke bawah ada, tapi saya hanya kesaksian sedikit saja. Ya, bangunlah rumah Tuhan dengan rasa lapar, katanya kayak gini. Janji Tuhan atas hidup kita itu besar. Mungkin kita udah tahu waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang keluar itu ribuan orang, ya enggak? Jutaan ya pasti dibawa dari sana. Tapi yang masuk cuma berapa orang? 2 orang, Yosua dengan Kaleb. Yosua dengan Kaleb. Pengenalan Yosua dengan Kaleb dengan yang lain-lain tuh beda. Mereka masuk dalam masalah, iya. Sama-sama masuk dalam masalah, iya. Apakah Yosua dengan Kaleb gak di padang gurun? Di padang gurun. Yang semua itu di padang gurun, iya. Saat Musa perintahkan 10 untuk jadi pengintai, mereka sama-sama melihat. Apakah yang dilihat Yosua dengan Kaleb beda dengan yang dilihat 8 orang? Sama kan? Masalah, orang enak. Orang yang rasa raksasa, iya sama. Yosua lihat yang raksasa, 8 orang lihat raksasa, Kaleb lihat raksasa itu. Apakah yang 8 orang itu gak lihat tanah kanan yang subur? Lihat. Tapi paradigma mereka, cara tangkap mereka dengan masalah beda. Karena apa? Mereka punya mata yang terang untuk melihat. Mata yang terang untuk melihat hanya dengan apa? Kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena saat kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lapar akan makanan, kita makan, kita kenyang. Tapi beda saat kita lapar dan haus akan Tuhan. Semakin kita makan, semakin kita lapar. Coba lihat, kalau semakin intim sama Tuhan, 1 jam terasa enggak? Enggak, bahasa roh 1 jam enggak terasa. Enggak terasa. 2 di sini, 2 10 malam. 10 malam itu seperti 2 hari 1 hari. Bahkan mungkin kalau waktu itu dibilang, udah kita lanjut 10 malam, iya. Karena apa? Saat kita lapar akan makanan, saat kita makan berhenti di situ. Tapi saat kita lapar akan rohani, saat kita makan kita nggak akan pernah berhenti. Terobosan baru akan terjadi atas hidup kita. Tapi saat kita nggak lapar makanan rohani, kita semakin kering. Semakin jauh nggak? Coba yang mulai bolong-bolong saat teduh. Coba udah mulai coba nggak baca firman 1 hari. Gak apa-apa, 1 hari mungkin masih gelisah nih. Aduh belum baca firman. Besok gak baca firman lagi, 3 hari lagi, 2. Mulai dari situ biasa aja. Biasa gak baca firman, biasa gak doa pagi. Biasa aja kayaknya hidupku sama aja ini. Gak baca firman, gak baca. Karena apa? Semakin kita jauh dari makan rohani, kita kering, itu biasa aja. Gak ada rasa lapar kita. Itulah bedanya rasa lapar dengan Tuhan dan rasa lapar dengan makanan jasmani. Biar hari ini setiap kita buatlah rasa lapar. Kenapa Yosua dengan Kaleb bisa melihat? Karena mereka punya keintiman dengan Tuhan. Yang mereka lihat bukan masalah, tapi yang mereka lihat Tuhan yang mengutus mereka ke tempat itu. Bapak Ibu, setiap kita punya masalah gak hari ini? Punya. Jangan lihat masalah itu, tapi masalah itu membuat engkau menjembatani engkau melihat mujizatnya Allah. Tapi saat engkau stuck dalam masalah itu, engkau akan lihat apa-apa. Kita enggak akan lihat apa-apa. Kita enggak lihat apa-apa.
Saya akan tutup satu dengan, ini sebenarnya slide-nya masih banyak, kita lanjut minggu depan aja. Dengan satu kesaksian. Bulan itu saya rasakan kayak Bung Gembala, siapa merasakan kelimpahan? Saya merasakan kelimpahan itu. Mungkin bukan dengan uang, tapi kepercayaan. Bulan 5, waktu pencurahan Roh Kudus di sini, saya dipanggil yayasan. Saya belum pernah cerita, mungkin baru berapa orang aja. Saya dipanggil yayasan, saya dipindahkan kerja. Saya dipindahkan, saya hanya bilang, pertama saya bilang, ibu percaya untuk saya, apa katanya? Karena saya bilang 3 kali, mungkin sampai 4 kali dia bilang, terlalu bodoh saya Rosmita. Kalau saya panggil kamu di sini kayak nggak percaya kamu. Ya juga ya, pikirku juga gitu ya. Dia panggil saya tidak percaya saya, kan bodoh namanya orang yang begitu. Dia bilang, karena saya percaya sama kamu. Oke deh, saya akan jalani. Karena saya tidak punya pengalaman untuk itu. Ya, tapi Roh Kudus tuntun. Saya doa pengurapan di tempat, saya doa pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Saya tanya Tuhan, aku ambil tidak, aku ambil tidak. Mereka kasih waktu saya 3 hari, saya bilang tidak. Saya mau 1 minggu. Selesai doa pencurahan. Waktu itu saya dijumpai. Karena mereka bilang jumpain kami aku gak mau jumpain marketing. Aku diam aja. Aku hanya bilang kalau mereka panggil aku lagi dari Tuhan, itulah terakhir gitu kan. Karena masih bimbang-bimbang gitu. Tapi oke, aku dipanggil lagi, gimana katanya? Yakin. Orang itu bilang, apa yang satu ini katanya gitu. Karena kami yakin samamu katanya. Oke deh, aku melangkah. 1 minggu mulus. 2 minggu mulus. 3 minggu saya udah mau keluar dari tempat kerja itu. Betul. Mungkin seorang, aku cuma bisa nangis. Karena apa? Saya merasa dari sana panah, dari sini panah, dari sana. Bukan dari unit lain juga. Saya dipindahkan kerja, mungkin seperti kata Bude kemarin, kau itu lagi dari pot yang satu kamu dipindahkan. Jadi kamu masih beradaptasi. Orang tua protes, ini protes, aduh Tuhan. Apalagi nih, 1 hari saya doa dari pagi, malam saya udah doa Tuhan besok bangun pagi apalagi yang ku dengar. Besok aku mau pergi apalagi yang ku dengar. Sekelilingku aku dipercayakan dengan teman-teman sekerja itu orang-orang baru. Orang-orang baru yang baru tamat gitu. Jadi aku betul-betul, aku mungkin orang yang udah kalau gak bisa ya aku kerjakan aja gitu. Akhirnya aku capek sendiri. Tuhan kayak mana ini? Mereka gak bisa, cuma sama Miss mereka mau. Ya Tuhan, gak mungkin aku yang masuk ke sana, masuk ke sini gitu. Apalagi lain unit yang lain yang menteror aku lain dari sini. Sampai 1 hari aku depan sekolah itu, depan Serikan dia bilang pulanglah aku Tuhan. Gak sanggup lagi aku Tuhan gitu. Udah pagi nih, aku terus berangkat sekarang cepat kan jam 6:15 aku pergi. Karena ada jauh tempatku kerja. Gak sanggup lagi aku Tuhan, pulanglah aku gitu. Baru sih itu, 1 hari itu aku gak gairah. Semua aku kerjakan, oke kulihat. Tapi semuanya hampa. Aku hanya bilang Tuhan kuatkan aku. Pujian yang dibilang Bu Gembala tadi itulah terus kulakukan. Nyanyikan terus. Satu-satunya yang itu aja terus lagu itu. Kalau enggak aku masih punya Tuhan. Terus. Itu setiap hari air mataku dari Tanjung Datuk sampai ke Serikandi terus mengalir. Jadi suatu hari aku doa malam. Hanya bilang gini, aku diam. Aku bilang gini. Kenapa aku izinkan itu? Waktu kamu di Tanjung Datuk, apa masalah kamu langsung kasih ke pimpinan? Bagaimana mereka cari solusinya? Sekarang kamu belajar untuk menghadapi orang lain. Dengan itu ide-ide di kepalamu itu gak tertutup. Disitulah aku baru mengerti. Dengan apa? Ya aku berani nelpon ke sana, aku cari ke sana. Kayak mana? Apa? Akhirnya apa? Ku panggil satu-satu. Ibaratnya setiap hari aku harus adalah keluar ide-ide yang beda. Iya mulai dari situ kata Tuhan. Iya karena aku sedang membuatmu mengerti. Aku sedang membuat kau memahami. Rupanya di setiap kita masalah ada cara Tuhan membuat kita mengerti. Ada cara Tuhan membuat kita memahami. Ada cara Tuhan, itulah yang dikatakan hikmat, pengertian, pengetahuan. Bagaimana kalau kita mulai dari situ aku apapun tantangan lagi. Mulai kemarin bukan berhenti lagi. Tapi aku udah enjoy. Benar, tapi aku udah damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Itulah menguasaimu Rosmeta, amin. Asal aku mau pergi itulah aku berkatakan. Ada masalah aku udah tenang. Ada kayak kemarin anakku ribut sama anak SMP, aku udah tenang. Apalagi mau kalian, apalagi besok mau kalian buat. Nah itu aku buat lagi. Apalagi besok mau kalian kerjakan. Aku udah ngerti, oh iya
Itulah cara Tuhan. Saat kita ada masalah, kita mentok di situ, kita balik, kita nggak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Tapi saat ada tantangan, saat ada masalah di situ, kita, Tuhan apa caranya? Panggil Tuhan. Disitulah mata rohani kita, bukan dengan jasmani kita ini melihat. Mata kita ini terbatas Bapak Ibu. Terbatas kita melihat apa kejadian di balik tembok ini. Tapi Tuhan katakan, aku tidak terbatas membuka matamu. Aku tidak terbatas membuka pengertianmu. Aku tidak terbatas membuka hikmatmu. Itu ada hanya sama Tuhan. Anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa di tempat ini. Apapun tantanganmu nantinya, Tuhan sedang mengangkat engkau lebih besar. Supaya ada pengertian-pengertian yang baru. Hikmat-hikmat. Kalau kita diam aja gak akan ada apa-apa kan. Sampai pastor yang di tempat ini yang pimpinanku dulu bilang gini. Udah kualami semuanya itu dulu Miss Men. Kuatkanlah hatimu katanya. Ya, betul, berdoa aja sama Tuhan. Betul. Aku hanya bilang terus, Tuhan bantu aku. Tuhan. Jadi setiap kita disinilah punyalah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Punyalah kebenaran itu. Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Ayat terakhir kita buka dalam Efesus. Coba ini dia kita langkain. Sebenarnya ada caranya. Efesus, coba buka dulu slide-nya nih. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi dia yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katanya di sini, supaya mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung. Terkandung itu arti masih banyak yang mau kita ambil. Dan kita dalam panggilannya, kita percaya kita dipanggil Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan. Ditentukan bagi orang-orang kudus. Ingat, betapa kayanya kemuliaan Bapak Ibu yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Katanya betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Percaya enggak kita kuasa Allah itu hebat? Alami kehebatan Allah dengan apa? Miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Miliki keintiman, miliki pengenalan akan Tuhan. Kata Pak Gembala tadi pagi, untuk mengenal Tuhan kita harus apa? Cari Tuhan itu. Hidup dalam kebenaran Allah itu. Baru kita akan semakin, hanya satu aja. Simple aja ikut Tuhan ini. Cari aja Tuhan. Doa pagi, baca firman, udah ketemu sama Tuhan. Konsisten, intim. Karena apa? Di situ kita akan disingkapkan. Di situlah ada pertobatan itu. Biar hari ini setiap kita milikilah rasa lapar dengan haus akan Tuhan. Sehingga mata rohani kita itu terang. Sehingga kita bisa mempersiapkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Biar setiap kami, jika hari ini kami masih jauh daripadamu. Jika hari ini hanya ada Tuhan kegersangan dalam hidup kami. Karena masalah demi masalah yang kami hadapi. Tapi biar hari ini kami bisa mengerti apa maunya Tuhan atas hidup kami. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kekuatan-Mu itu ada bagi kami Tuhan. Biar kami memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman
kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Bapa yang perkasa atas hidup kami. Ya Rabata sikana la bala 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 la baya la bala 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 la baya la bala la bala. Hindara la bata sikana la baya la bala bala la bata sikana la bala 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 la baya la bala bala. Jamah setiap kami malam hari ini Tuhan, biar ada satu perubahan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh ya Rabaka bata sikana la bala 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 la baya la bala la bala la bala la bala bala bala. Ya Rabaka la bala 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 bala. Ya Rabaka sikana la bala bala la baya la bala. Ya Rabaka Terima kasih biar setiap kita perhatikan keadaan kita hari ini. kami tinggikan kasih. Adakah Tuhan yang kita ambil untuk memimpin seluruh hidup kita? Haleluya. Adakah kita segenap hati kita mempercayakan Tuhan atas hidup kita? Terpujilah Allah kami, kami memuji. Terima kasih, Terima kasih Bapak. haleluya, Terima kasih haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Di hadapan-Mu segala sesuatunya terbuka Tuhan. Engkau bisa menyelidiki hati kami sampai yang paling dalam. Biar saat ini dalam hati kami Engkau menemui ada cinta Tuhan Yesus. Ada kehausan, kelaparan akan Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan, jika ada Tuhan Yesus hal-hal yang gak berkenan atas hidup kami, apapun yang mengikat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, yang membuat mata rohani mereka tertutup, hari ini kami putuskan kuasa-Mu iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran Kristus mengalir, hati Kristus mengalir, pengurapan Kristus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya kami bangkit, hari ini percaya kami sembuh secara rohani dan jasmani di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu, dengan roh yang daripada Allah, kami bergairah. Kami bergairah Tuhan. Kami bergairah Tuhan Yesus untuk mencari Engkau terus. Memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan Yesus. Sehingga pengenalan akan Tuhan penuh atas kami Tuhan Yesus yang baik. Seperti apa yang Kau mau atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, bangkitkan setiap kami. Berkati setiap kami hari ini. Apapun masalah-masalah tantangan dalam hidup kami percaya Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Kami bisa melihat Bapak, kami bisa memandang Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Sampai tanah Kanaan itu menjadi milik kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Yang berlimpah susu dan madunya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesus yang akan berjalan bersama kami. Amen. Memimpin kami. Jika Tuhan gembala kami, siapakah lawan kami? Kami percaya Yesus gembala kami Tuhan. Yang memberi kemenangan dan Bapa yang baik. Kemenangan dan kedahsyatan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi Tuhan visi-Mu untuk tahun ini kelimpahan. Kelimpahan akan pengenalan akan Yesus.
kelimpahan akan buah roh itu menjadi bagian kami bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berbicara kau terus atas kami, hambamu ini terbatas. Tapi Tuhan gak terbatas atas kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, berkenanlah kau bagi kami. Ini Bapa yang baik, ibadah kami hari ini. Ibadah kami hari ini membuat surga bersorak-sorai Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan kami dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini dan mengakhiri ibadah kami juga rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus. Dan terimalah berkat yang dipersiapkan bagimu sesuai Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Tuhan memberkatimu di dalam nama Yesus. Pulanglah dan bawalah berkat besar daripada Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai, memeliharakan dan memberkati. Sebab Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, semua yang menerima, semua yang melakukan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Saya persilakan duduk sebentar. Bapak Ibu, musiknya diam bentar. Minggu depan kita kedatangan tamu dari Bandung. Puji Tuhan Bapak Ibu, bukan anak saya, tapi hamba Tuhan yang sudah 74 tahun melayani Tuhan dan sudah divonis dokter harus cuci darah. Tapi tidak jadi cuci darah, yang vonis itu di luar, berangkat ke Balikpapan, saudara kasih. Jadi